Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, so welcome back to my video channel. So today I will to explaining about the sampling. So I will to explaining about the concept and technique for taking sampling in methodology penelitian. First, I will to introduce myself. My name is Jessica Megajuma from University Technocrat Indonesia with management major. So let's go to the materi. So, selanjutnya aku bakal ngejelasin apa sih itu sampelnya. Sampel itu secara definisi adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan dalam penelitian. Nah, sampel ini memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan tentang populasi tanpa harus meneliti setiap individunya. Nah, sampel itu yang baik itu ia mencerminkan karakteristik populasi secara akurat agar hasil penelitian itu dapat dipercaya. Terus fungsi sampel sendiri itu dapat untuk mempermudah proses penelitian tanpa harus meneliti seluruh populasi. Terus dengan sampel yang representatif dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga sambil tetap memperoleh data yang valid dan dapat digeneralisasikan. Terus kenapa sampel itu penting? Karena 90% penelitian menggunakan sampel untuk menghemat waktu dan biaya. Nah, manfaat utamanya itu untuk efisiensi dalam menghemat waktu dan tanpa mengorbankan kualitas datanya. Terus kepraktisan, memungkinkan penelitian itu dapat dilakukan dengan sumber daya terbatas tapi tetap valid gitu. Nah, hasilnya juga yang representatif. Jika dipilih dengan benar, sampel itu dapat mewakili karakteristik populasi secara akurat. Dan itu memungkinkan generalisasi hasil penelitian. Terus ada jenis-jenis sampel. Sampel itu terbagi dua, yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Sampel probabilitas itu adalah sampel yang memiliki peluang yang diketahui dan dapat dihitung untuk terpilih, di mana sampel probabilitas itu adalah objek yang diketahui dan dapat dihitung, ada datanya secara akurat. Nah, kalau sampel dan probabilitas itu adalah sampel yang objeknya tuh tidak diketahui. Maksudnya tuh tidak diketahui tuh datanya tuh tidak pasti. Ada tapi tidak pasti dan tidak memiliki data yang akurat. Nah, teknik sampel probabilitas itu sampel acak sederhana dipilih secara acak dengan peluang yang sama. Contohnya tuh menggunakan undian atau generator angka acak untuk memilih 100 siswa dari 1000 siswa. Terus pemilihan sampel berdasarkan interval tertentu dari daftar populasi. Contohnya tuh kayak setiap orang ke 10 dari daftar karyawan perusahaan. Nah, di teknik sampel probabilitas itu ada sampel cluster juga. Populasi yang dibagi menjadi kelompok. Nah, contohnya tuh kayak 5 kecamatan dari 20 kecamatan untuk survei kesehatan. Terus ada sampel stratifikasi, yaitu berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya tuh kayak memilih sampel proporsional dari kelompok usia yang berbeda. Ada teknik sampel non-probabilitas, yaitu sampel purposif, yaitu untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan. Contohnya tuh kayak guru berpengalaman 10 tahun ke atas untuk studi metode pengajaran efektif. Terus ada sampel kuota, yaitu untuk menentukan jumlah sampel dari tiap kategori tanpa diacak. Contohnya tuh kayak survei 50 pria dan 50 wanita tentang preferensi produk. Terus ada sampel bola salju, snowball, itu responden awal merekomendasikan responden berikutnya. Cocok untuk populasi yang sulit dijangkau. Contohnya tuh kayak penelitian komunitas tersembunyi melalui referensi anggota. Terus ada sampel kemudahan convenience, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan. Contohnya tuh kayak survei mahasiswa di kampus sendiri karena mudah dijangkau oleh peneliti. Kemudian kita masuk dalam proses pengambilan sampel. Pertama itu adalah identifikasi populasi. Kita tentuin dulu populasi target penelitiannya secara jelas dan spesifik. Terus kemudian tentuin tekniknya. Pilih metode sampel yang sesuai, kayak probabilitas atau non-probabilitas nih, tekniknya.
Terus kemudian ada ukuran dan pengumpulan, hitung ukuran sampelnya, terus itu lalu lakukan pengumpulan datanya dari sampel. Kesalahan dan bias dalam sampling. Yang pertama, sampling error. Biasanya ada perbedaan antara hasil sampel dan populasi sebenarnya yang terjadi karena ukuran sampel yang terbatas atau teknik pengambilan yang kurang tepat. Contohnya tuh kayak survei 100 orang menghasilkan 60% yang setuju, padahal populasi sebenarnya tuh 55%. Nah, kemudian ada bias sampling, yaitu kesalahan sistematis yang menyebabkan sampelnya tuh nggak representatif. Contohnya tuh kayak survei online yang hanya ngejangkau pengguna internet, tapi mengabaikan non-penggunanya. Nah, di sini ada contoh tadi kasusnya. Kayak contohnya survei kepuasan siswa, di mana sebuah sekolah menengah ingin mengetahui tingkat kepuasan siswa terhadap fasilitas belajar dengan populasi 1.200 siswa dari berbagai tingkat. Itu penelitinya tuh menggunakan sampel stratifikasi yang berdasarkan kelas 10, 11, 12 untuk mastiin tiap tingkat terwakili secara proporsional. Hasilnya, data yang diperoleh itu valid dan representatif karena sampelnya mencerminkan karakteristik seluruh populasi siswa secara akurat. Sekian for today. That's all I can explaining about the sampling from Metopen. I hope this can help you for understanding again about sampling, and I hope this can help you, and thank you very much for watching this video until ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next in the video.